Halo, kembali lagi bersama saya Rica dalam channel Pintarpreneur. Kali ini kita membahas mengenai bagaimana sih aset-aset kita, kekayaan kita keluar dari term yang ada saat ini bahwa kekayaan itu hanya berupa uang ataupun hanya berupa emas ataupun tanah yang luas. Kita sekarang perluas wawasan kita mengenai seperti apa kekayaan itu, bagaimana jenis-jenisnya, bagaimana mengklasifikasinya, dan itu mau representasikan seperti apa. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan itu, yuk saya ingatkan, jika channel ini bermanfaat, mari subscribe, kita boleh share, dan ingat tanda lonceng diklik supaya mengupdate apa yang kami lakukan pembaharuan di channel ini. Yuk kita mulai. Kalau selama ini kekayaan itu identik hanya dengan yang namanya uang, maka itu adalah paradigma lama. Kalau itu yang kita gunakan, maka yang ada di pikiran kita menabung saja, simpan dengan banyak uang kita. Padahal uang itu ada di dalamnya unsur inflasi, ada unsur di dalamnya devaluasi, di mana nilai uang itu akan terus menurun. Uangnya sama jumlahnya, tetapi nilainya itu selalu menurun. Kenapa? Karena barang-barang yang ada di sekitar kita itu akan naik terus, sehingga kemampuan beli dari uang yang nominalnya sama itu kedepannya akan berbeda. Sebagai contoh, dulu kita bisa beli ya jajanan pasar waktu sekolahan gitu ya, sekitar 5.000, itu sudah sangat banyak. Sekarang ini dengan 5.000 itu apa sih yang bisa kita beli? Nah, sehingga ayo kita harus melindungi nilai uang kita pada masa yang akan datang sehingga itu tetap bisa bernilai. Yuk kita mulai. Apa sih kategori daripada kekayaan itu sendiri atau aset kita? Yang pertama memang yang namanya cash. Cash itu bisa berupa uang liquid yang ada di tangan, ya, bisa juga uang yang kita tabung secara tradisional. Ada 3 produk perbankan, bisa berupa tabungan, bisa berupa giro, bisa berupa juga deposito, atau bisa juga saat ini sudah banyak nih, yaitu online wallet atau dompet online. Ada misal di Link Aja, ada di Tap Cash, ada di Oppo, ada di GrabPay dan lain sebagainya. Kemudian itu yang kita sebut dengan namanya uang cash. Representasinya apa? Menggambarkan apa itu? Menggambarkan bahwa kita memiliki likuiditas, kita memiliki uang yang bisa kita cairkan kapan saja, dan itulah kekuatan kita untuk membeli saat ini. Itu merepresentasi dari uang kita. Jadi betul, kekayaan itu salah satunya adalah dengan adanya uang cash. Tapi tidak cukup dengan itu. Kita harus memiliki aset-aset yang lain. Salah satunya untuk kemampuan likuiditas sekaligus untuk menjaga nilai dari kekayaan kita. Yaitu apa? Yang kedua ada yang namanya fixed income. Fixed income itu apa? Fixed income itu adalah kita mendapatkan sesuatu keuntungan atau mendapatkan penghasilan dari orang yang lain dengan meminjamkan uang atau menginvestasikan uang dan lain sebagainya. Nah, apa bentuknya? Bentuknya adalah kita bisa memasukkannya ke dalam yang namanya obligasi. Obligasi itu apa? Surat utang. Ada sekarang ini pemerintah keluarkan namanya obligasi surat utang negara gitu ya, SUN gitu ya.
atau ORI, obligasi Republik Indonesia, itu berutang kepada negara. Bisa juga itu berupa obligasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada, baik itu perusahaan lokal maupun perusahaan multinasional. Nah itu, atau bisa juga berupa kita memasukkan ke reksadana. Dari reksadana itu diolah sehingga bisa menghasilkan uang yang berfungsi buat menambah pemasukan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bisa juga berupa kekayaan itu berupa real estate. Berupa real estate itu menandakan bahwa kita memiliki aset secara fisik, kekayaan secara fisik. Apa itu contohnya? Contohnya kalau berupa surat berharga namanya REITs, ya, REITs. Kemudian ada juga bisa juga berupa commercial paper atau surat-surat berharga terkait dengan kekayaan. Bisa juga berupa bungalow ataupun bisa juga berupa apartemen atau hotel atau tempat-tempat wisata. Itu semua bagian dari kekayaan yang dikategorikan dengan real estate. Ini apa? Ini merepresentasikan atau menggambarkan kepemilikan kita terhadap ruang-ruang yang sifatnya fisik. Jadi ada 3 tadi, ada bisa berupa cash, bisa berupa fixed income, bisa berupa real estate, dan selanjutnya yang keempat bisa juga berupa equity atau saham. Ini gunanya apa? Saham itu menggambarkan bagaimana kepemilikan kita terhadap sebuah bisnis atau sebuah usaha. Nah, seperti apa bentuk-bentuk dari saham yang bisa kita miliki, yang bisa mengembangkan dana atau uang yang kita miliki saat ini, yang selama ini kita pegang, kemudian kita investasikan masuk ke saham. Yang pertama, bisa dengan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan baru memulai. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka menambah nilai ekonomis dari uang kita. Kalau saat ini nilai yang kita investasikan misalnya 10 miliar, maka kedepannya dengan operasional usaha ini diharapkan akan semakin naik dari income dan profit yang diperoleh dari usaha yang dibentuk itu. Bisa juga apa? Bisa juga dengan indeks fund atau pembiayaan terhadap indeks tertentu. Misalnya indeks LQ 45 gitu ya. Bisa juga ke yang lainnya. Ya. Jadi equity atau saham itu adalah sesuatu yang bisa menambah nilai karena diolah dari usaha. Ya, harapannya adalah kita bisa meningkatkan nilai uang kita dari surat-surat berharga yang kita miliki, dari kepemilikan yang kita miliki. Ini banyak nih jenisnya. Bisa juga dengan pemilikan atau pembelian usaha langsung, ya, usaha langsung yang sudah berjalan. Kita mengikut sertakan kepemilikan saham kita sehingga uang itu bisa bekerja buat kita. Itu. Selanjutnya yang terakhir adalah kita juga bisa menginvestasikan dana yang kita miliki itu ke komoditi. Komoditi bisa berupa emas, bisa berupa crude oil, minyak gitu ya. Bisa juga ke komoditas-komoditas yang lainnya. Nah, itu penting supaya kita betul-betul menggunakan dana kita untuk kepemilikan barang yang bisa digunakan atau bisa dijual kembali pada masa yang akan datang. Nah, itu 5 kekayaan atau 5 aset yang kita bisa miliki, tidak hanya